mau tanya di paragraf klimaks ini, anti klimaks, kemudian sebab akibat, fungsi dan tujuan dibuatnya terkait dengan paragraf tersebut. Nggak ada lagi ya. Biar langsung saya jawab aja. Oke, silakan Farhan. Di sini bisa kita lihat di slide 2 dari PPT, paragraf klimaks dan perbedaan paragraf anti klimaks. Paragraf klimaks adalah paragraf yang dikembangkan dengan perincian gagasan dari gagasan yang paling rendah, bawah atau sederhana menuju gagasan yang paling tinggi atau kompleks. Sedangkan paragraf anti klimaks adalah cerita yang akan menuju puncak, tetapi terdapat ide baru yang menurunkan intens cerita menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Apakah pola pengembangan paragraf itu sama klimaks dan anti-klimaks? Berbeda. Bedanya di mana? Ya, jadi kalau anti klimaks ini bedaannya di anti klimaks ya. Ini kan sudah ada penjelasannya ya. Jika kita sudah menuliskan sebuah paragraf, kita ambil contoh tentang ide cerita. Ya, ide cerita, kita sudah bercerita, kita sudah menuangkan pikiran kita, namun pada hakikatnya terdapat atau ada ide-ide baru yang dapat menjatuhkan cerita itu tadi menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Nah, jadi artinya anti klimaksnya itu terdapat dalam sebuah paragraf yang tertuang melalui ide baru. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Di sini di anti klimaks ya. Sedangkan klimaksnya itu tadi pengembangan dalam sebuah paragraf yang mempunyai pendapat-pendapat mulai dari yang paling rendah, bawah atau sederhana. Nah, jadi gagasan itu kan merupakan pendapat ya, pendapat para ahli atau pendapat kita bisa jadi kemudian dimasukkan dalam poin terendah atau yang paling sederhana. Nah, jadi paragraf ini biasanya terdapat dalam sebuah tulisan berupa karya tulis ilmiah, kemudian skripsi, dan tugas akhir. Nah, sedangkan sebab akibat ini gagasan utamanya itu sudah ada. Kemudian akibat sebagai perincian pengembangannya itu tambahkan. Jadi ada sebab dan akibatnya di dalam sebuah paragraf itu yang menjelaskan sebabnya bagaimana, kemudian dikembangkan melalui akibat yang ada di paragraf di atas. Jadi kesatuan yang saling berkoordinasi di antara sebuah paragraf klimaks, anti klimaks, dan sebab akibat. Nah, ini sudah ada fungsi, tujuan. Nah, jadi kalau kita cari di Google, kalau dicari atau kalau di searching, ini fungsi tujuannya masing-masing pendapat berbeda-beda. Ya, namun kita harus mempunyai atau memiliki fungsi dan tujuan untuk apa paragraf itu dibuat. Kita lihat lagi ke bukunya. Kalau di sini dinyatakan bahwa dalam kebutuhan ide pokok bahasan yang mudah, logis, dan sistematis untuk menandai pergantian gagasan baru.
Kemudian jika karangan tersebut izinkan kami masuk katanya, sedangkan di sini aja nggak ada minta izin masuk. Ya, jika kita lanjutkan, jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Oke, sedangkan tujuannya itu adalah membedakan penulisan dalam merinci pokok bahasan atau ide. Sedangkan membedakan membaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Dan yang terakhir itu memiliki tujuan untuk dapat memudahkan si pembaca dalam memahami gagasan-gagasan utama yang berbeda tetapi berkaitan satu sama lain di dalam sebuah. Jadi tujuan masing-masing dari tujuannya itu beda. Masing-masing dari tujuannya itu beda. Yang mana tergantung kembali lagi kepada kebutuhannya. Kalau kita membuat sebuah paragraf itu dalam sebuah tulisan karya tulis ilmiah ataupun skripsi, kita harus memperhatikan konsep-konsepnya. Konsep yang mana, Bu? Ya ini pengertian-pengertian dari klimaks, paragraf, anti klimaks, kemudian sebab akibat. Dalam penulisan bahasa Indonesia, kita harus membandingkan masing-masing perbedaan ini. Jika kita sudah membandingkan, barulah kita bisa memahami apa-apa saja yang harus kita perhatikan. Contohnya di dalam paragraf klimaks ini. Ini merupakan rincian gagasan atau pendapat. Yang paling rendah itu pendapat-pendapat yang paling rendah bawah atau sederhana menuju gagasan yang paling tinggi. Nah, jadi kita dalam membuat sebuah paragraf itu kita lihat pengertiannya seperti ini. Oh, gagasan yang paling rendah, sederhana. Ya sudah, kita sederhanakan saja. Sini sudah ada contohnya. Ini contohnya dari apa ya? Dari mana diambil ini? Dari Google, Bu. Google. Oke. Sedangkan anti klimaks, kita lihat sebab akibat lah contohnya. Patino merupakan seorang perokok berat. Dalam satu hari bisa menghabiskan sampai 5 bungkus rokok. Sampai tidak ada seorang pun yang tidak pernah melihatnya sedang mengeluarkan asap rokok. Ada nggak sebab akibatnya di sini? Yang mana? Saya mau tanya sama kalian. Yang mana? Pada bagian mana ini yang sebab akibatnya? Sebabnya mana? Apa sebabnya dia merokok dan akibat dari merokok itu apa? Itu maksudnya. Kalau topiknya tentang perokok berat. Yuk. Ayolah berpikirlah. Kita Sebab dia membeli rokok, dia mempunyai uang banyak, Bu. Dia membeli rokok karena dia mempunyai uang banyak. Akibat dari rokoknya itu akibatnya dia mempunyai komplikasi penyakit. Iya. Ya, di sini sudah dijelaskan. Jika memiliki banyak uang, Pak Titi rokok langsung dalam jumlah yang banyak. Artinya apa? Sebab dia beli rokok itu karena ada uangnya. Jadi kalau nggak ada uangnya dia beli rokok. Ya, dan akibatnya itu nanti dia dapat radang tenggorokan, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian kalau anti klimaks, ya tadi dinyatakan bahwa anti klimaks itu